Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas materi termokimia. Nah, setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian bisa membedakan antara sistem dan lingkungan, bisa menjelaskan reaksi eksoterm dan endoterm, dan menentukan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan diagram tingkat atau diagram energi. Kalian pernah tahu kan plester yang bisa menurunkan panas? Nah, kenapa plester itu bisa menurunkan panas? Hal ini ada kaitannya dengan termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dari kata termo yang berarti panas dan kimia berarti reaksi kimia. Di video kali ini akan membahas sebagian dari materi termokimia, yaitu apa sih bedanya sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, menentukan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan diagram tingkat atau diagram energi. Bahasan materi yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Apa sih bedanya sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Pada materi ini, sistem itu adalah reaksi kimia. Di reaksi kimia ada yang dinamakan reaktan, yaitu pereaksi, dan ada yang dinamakan produk, yaitu hasil dari reaksi. Sedangkan yang bukan produk dan reaktan itu yang dinamakan lingkungan. Contohnya, ada suatu susu panas yang diletakkan pada botol atau yang dimasukkan dalam botol. Susu adalah sesuatu hal yang kita amati, disebut dengan sistem. Sedangkan botol adalah batasan antara sistem dan lingkungan. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar situ, bisa udara ataupun bisa juga tangan kita. Sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Contohnya, air panas yang kita masukkan ke dalam gelas. Nah, beberapa jam kemudian air tersebut akan menjadi dingin karena terjadi pertukaran energi dan materi juga bisa masuk ke dalam sistem. Misalnya, tiba-tiba ada cicak masuk ke dalam air tersebut. Sistem yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem ini dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, akan tetapi materi tidak bisa masuk ke dalamnya. Contohnya yaitu botol tertutup yang berisi air panas. Beberapa jam kemudian, air tersebut akan menjadi dingin karena terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Akan tetapi materi tidak bisa masuk ke dalam botol yang tertutup. Ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran energi maupun materi dengan lingkungan. Contohnya termos yang berisi air panas. Pada termos air panas, ketika kita memasukkan air panas untuk 1-2 hari ke depan, airnya akan tetap panas. Artinya, tidak terjadi pertukaran energi dari dalam termos keluar termos, maka suhunya akan tetap sama. Sistem bisa mengalami kerja atau bisa mendapatkan kerja dari lingkungan. Selain itu, sistem juga bisa melepaskan kalor ke lingkungan ataupun sebaliknya. Kalor atau Ki yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tetap disebut entalpi atau delta H. Jadi, paham kan apa itu entalpi? Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bagaimana cara kita membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm terlebih dahulu. Exit yaitu keluar. Artinya, ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan. Dan ciri-cirinya kalor yang keluar menyebabkan suhunya naik. Jadi, ketika tiba-tiba badan kamu panas, berarti terjadi reaksi eksoterm di dalam tubuh kamu. Nah, yuk kita lihat diagram energi berikut. Reaktan sebelum berubah menjadi produk, teorinya dia harus melewati yang namanya kompleks teraktivasi. Untuk mencapai kompleks teraktivasi itu dibutuhkan energi aktivasi. Buktinya, ketika kamu mencampurkan hidrogen dan oksigen begitu saja, maka tidak akan meledak. Tetapi ketika hidrogen dan oksigen yang tadi kamu goda dengan sedikit panas atau api, maka akan langsung meledak. Berarti, kalau hidrogen dan oksigen tersebut, kalau mau bereaksi, harus kita kasih energi aktivasi dahulu, baru dia bisa meledak dan berubah menjadi produk. Kalau kita lihat di grafik, maka energinya reaktan dan energinya produk gimana? Naik atau turun? Turun ya? Iya, turun. Yaitu reaktannya ada di atas produk, berarti perubahan entalpinya jadi negatif.
Karena delta H itu rumusnya entalpinya produk dikurangi dengan entalpinya reaktan. Karena produknya lebih kecil dari reaktan, ya otomatis dia jadi negatif. Mengenai reaksi endotherm. Endotherm berarti kebalikan dari reaksi exotherm, yaitu ada kalor yang diberikan lingkungan ke sistem, menyebabkan suhu menjadi turun. Nah, kalau kita lihat kurva energinya seperti tadi pada reaksi exotherm, sama ya, reaktan kalau mau berubah menjadi produk harus melewati yang namanya kompleks teraktivasi dahulu, senilai energi aktivasi tertentu. Lalu kita lihat lagi energinya reaktan dan produk. Gimana? Naik atau turun? Iya, betul. Produknya lebih besar daripada reaktan. Berarti terjadi kenaikan entalpi. Kalau kenaikan berarti tandanya apa? Betul sekali, tandanya positif. Jadi, exotherm delta H itu negatif atau endotherm delta H positif. Cuma itu saja sih perbedaan dari mereka berdua. Jadi, sekarang sudah paham kan bagaimana bedanya sistem dan lingkungan, reaksi exotherm dan endotherm? Tentunya bisa dong membedakan reaksi exotherm dan endotherm jika melihat dari diagram energinya atau diagram tingkatnya. Mudah kan pembelajaran kimia? Cukup sekian video pembelajarannya, semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.